Baik jamaah yang dimuliakan Allah dimanapun berada, kita akan jawab beberapa pertanyaan ini. Siti Aisyah, Assalamualaikum Ustaz, apa hukum menonton video di YouTube yang membuat orang baper? Apa baper ini? Bawa perasaan. Contohnya? Kita tonton orang menangis. Sampai kita menangis. Kita nonton video orang, habis itu kita nangis. Oh, kata Nabi, kalau kamu baca Quran, fabuku, menangislah kamu. Kalau tak bisa kamu menangis, buat dirimu seakan-akan menangis, latihan nangis. Nah, jadi ada mungkin orang pas dia membacakan ayat-ayat itu membuat hanyut perasaan kita, tapi menangisnya mesti karena Allah. Al-hubbu fillah, sayang cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Nah, jadi kalau niatnya karena Allah, ya tak apa-apa. Begitu juga ketika dia bercerita tentang sahabat Nabi, bagaimana Ustaz Salim Afillah ketika bercerita tentang sahabat, tentang Diponegoro, tentang perjuangan, lalu membuat kita semangat. Bagus, motivator-motivator Ustaz-Ustaz kita, Masya Allah. Hasan Basri, Pak Hasan Basri, apakah wajib bagi makmum membaca surah selepas baca Fatihah ketika sholat asar? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Mazhab Syafi'i sunnat, mazhab Maliki sunnat, mazhab Hambali sunnat. Yang mengatakan wajib membaca surah mazhab Hanafi saja. Yang lain baca ayat itu sunat. Baca bagus, tak baca tapi bacalah. Ma tayassara minal Quran, apa yang mudah bagi. Wal maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun. Allahu akbar, kata imam. Ikut, nanti bangun lagi terserah pilih ayat mana lagi. Pak Jumadi, Ustaz, apakah sholat subuh sendirian tetap baca doa kunut? Saya mazhab Syafi'i, saya tetap baca doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Kalau ikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau ikut mazhab Hanafi dengan Hambali, tidak baca kunut. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang membaca kunut 2 Maliki dengan Syafi'i, yang tak berkunut 2 Hanafi dengan Hambali. Yang berkunut 2 Maliki dengan Syafi'i. Maliki kunutnya sebelum ruku, Syafi'i kunutnya setelah ruku. Syafi'i kunutnya setengah berbunyi, setengah tak bunyi. Maliki kunutnya tidak berbunyi, sir dari awal sampai akhir. Wallahu a'lam bishawab. Pak Maman, Ustadz, apa hukum sholat zuhur tetap berjamaah di masjid tapi tidak sholat Jumat karena wabah? Sholat Jumat seminggu sekali, sholat zuhur tiap hari. Yang seminggu sekali tak dibuat, yang tiap hari dibuat. Apa masalah ini? Apa yang sedang terjadi? Firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang terkena penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Sedang yang seminggu sekali saja lari, apalagi yang setiap hari lari. Nabi menyuruh lari. Dari Ibu Inge Santani, bagaimana hukum mempercayai suatu adat istiadat yang katanya kalau menikah itu arah barat ke utara tidak baik arahnya? Apakah ini termasuk syirik? Lillahil masyriq wal maghrib, timur dan barat milik Allah Subhanahu wa ta'ala. La tasubud dahra, jangan caci maki masa. Pagi, petang, siang, malam milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu mereka mengatakan waktu segini baik, waktu ini tak baik, adab ke sana baik, adab ke sini tak baik. Kalau mau pergi bisnis dilempar burung itu pakai batu. Kalau dia terbang ke arah kiri, asyukmu, sial.
Kalau dia terbang ke arah kanan, al-yumnu, beruntung. Maka ketika Islam datang, man tatayyara falaysa minna. Siapa yang percaya kepada itu maka bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya baik, yang penting beribadah, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sebelum berangkat salat sunat safar, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Pakai adat atau pakai agama? Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam secara kafah. Saya salatnya Islam, puasanya Islam, hajinya Islam, umrohnya Islam, syahadatnya Islam. Tapi kalau masalah milih arah, nampaknya Nabi Muhammad nggak tahu ini. Oh, berarti kau mengatakan agama Islam tak lengkap, ada yang kurang. Islam itu mencakup segala aspek. Kalau berbenturan antara adat dengan agama, campakkan adat, pakai agama. Berbenturan antara tradisi dengan agama, buang tradisi, pakai agama. Karena kita meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi. Tanzilal azizir rahim. Ustaz, apa hukum meninggalkan salat Jumat sampai 3 kali berturut-turut? Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan Jumat salasa marratin 3 kali, tahawunan berturut-turut, tahawunan karena menyepelekan Jumat. Kok nggak sholat Jumat? Alah, khotibnya baca koran. Kok nggak sholat Jumat? Aku ngantuk kali, lah sholat zuhur aja. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena menyepelekan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbih, dikunci Allah hatinya. Taba'a, surat setelah masuk ke dalam amplop lalu kemudian ditabak, terkunci, tak masuk lagi. Begitulah orang yang meninggalkan sholat Jumat. Tapi Jumat ini kita udah 3 kali nggak sholat Jumat. Kenapa? Karena wabah corona. Oleh sebab itu tidak termasuk kita ke dalamnya, karena ada sebab. 300 siswa sekolah anu terkontaminasi. Kenapa? Karena kalau sudah kena satu masjid. Ustaz Somad, ini persidangan hari ini pakai online. Bapak jaksa, bapak hakim, bapak polisi, bapak pengacara, dan narapidana terdakwa. Terdakwa tidak boleh satu majelis. Kenapa begitu, Pak? Karena kalau sampai dia terkena ini, si terdakwa ini, masuk dia ke sel, di sel ada 1200, kena semuanya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Siapa yang menjamin bahwa sekarang ini steril? Kecuali ada alatnya. Ada alatnya macam kacamata detektor. Siapa yang punya corona, nampak merah. Nampak merah sana, hijau, masuk. Kalau itu bisa dipasang di pintu masjid. Semua yang masuk masjid ini steril, laksanakan sholat Jumat. Bisa, ada alatnya sekarang? Tak ada. Maka tak jadi sholat Jumat. Sirra minal majzum, larilah engkau dari orang yang terkontaminasi kena penyakit menular ini. Firaraka minal asad, sebagaimana kau lari dari singa. Corona ciptaan Allah, saya pun ciptaan Allah. Oh, kalau gitu dibalik, singa ciptaan Allah. Ada pilih singa. Tapi Ustaz mengatakan corona itu jundun min junudillah. Bukan kata saya. 7 ulama di dunia ini mengatakan dia jundun min junudillah. Berdasarkan hadis Nabi dari riwayat Aisyah. Ya ba'asuhullahu, wabah penyakit itu dikirim oleh Allah azaban, menjadi azab liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki Allah. Ada wabah itu menjadi azab bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Tapi bagi orang yang beriman, rahmatan lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang beriman. Yang mestinya dia mati konyol berubah menjadi mati syahid. Pahami baik-baik. Dah ku jelaskan itu balik, tak juga paham, antukkan kepala ke tiang. Terima kasih atas segala perhatian jamaah.
banyak-banyak sholat, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir, baca Quran, jangan pernah putus harap. Ikuti kajian ini terus. Besok kita akan ke yang lebih tinggi lagi, namanya zuhud. Orang yang zuhud itu namanya zahid. Wah, saya kasih nama anak saya Zahid, Pak Ustadz. Bagus, Zahid. Pas lahir perempuan, Zahida. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.